Okay, good morning, everyone. How are you today? Doing great, Doing Mister. great, Mister. Doing Good great, morning, Mister. sir. Doing great, Okay, Mister. great. I'm glad to see you all here. Today, we're going to have a very fun and useful lesson together. Before we start, mau tanya dulu nih. Di sini ada nggak yang pernah kirim email ke guru atau minimal kirim email ke teman kalian lah buat tugas kelompok gitu? Ada? Ada yang pernah? Pernah, Saya sir. pernah, Pernah, Mister. Pak. Tapi cuman ke Wonderful. teman doang. Oke, oke, bagus. Today we are going to learn how to write a simple email correctly gitu. Jadi setelah kelas ini selesai, setelah materi ini selesai, kalian bakal minimal ngerti cara bikin email yang pas. Baik itu buat situasi formal kayak ke guru maupun yang santai ya buat ke teman kalian. So, let's get started. So, please take a look here, learning objective. Here are our learning objective for today. By the end of this lesson, you will be able to identify the structure and part of simple email, understand the difference between formal and informal email, write a simple email using the correct format, and the number four, use appropriate expression for greeting body and closing. Sounds good, right? Sebelum saya lanjut ke slide selanjutnya, saya mau nanya lagi, apa itu email? Terus kegunaannya untuk apa sih? Ada yang tahu? Ayo, apa? Ada yang tahu nggak? Saya, Mister. Apa? Bisa Email itu Putih? pesan digital, kan, Pak. Kayak kita kirim chat ke WhatsApp kayak gitu. Iya, bener banget. Persis seperti itu sebenarnya. Tapi dia berbeda fungsi. Nah, ini. Nah, jadi email itu adalah a digital message that we send from one person to another through the internet. You probably use it every day, right? Kayak WhatsApp gitu. Tapi nggak setiap hari ya, karena ini khusus formal. Atau paling nggak kalian pernah lah lihat orang tua kalian pakai email gitu kan. Biasanya digunain untuk keperluan bisnis yang lebih formal gitu. So now there are two type of email. The first type is formal email. Nah, ini jenis email yang kalian pakai kalau misalnya kalian mau menghubungi guru atau urusan resmi lainnya gitu. Bahasannya harus polite dan tentunya harus isinya profesional gitu. Second type is informal gitu. Kalau ini sih kalian bebas ya, bisa buat digunain kalau misalnya kalian ngundang temen ke pesta keluarga atau pesta ulang tahun kalian gitu. Pokoknya urusan yang lebih santai, akrab, dan lebih rileks itu. Contoh gampangnya gini deh, kalau misalnya kalian tiba-tiba sakit dan butuh izin buat nggak masuk sekolah, kalian pakainya formal email. Tapi kalau misalnya kalian cuman yang tadi saya bilang kayak undang temen ke acara pesta ulang tahun, ya itu kan sifatnya santai ya. Jadi kalian pakainya yang informal email aja udah cukup gitu. Sampai sini paham ya? Ada yang bisa dimengerti kan? Paham, Pak. Paham, Paham, Oke, sir. Pak. Paham, Paham, Pak. Pak. kita lanjut ke part of email. They are five main parts ya. The first part is to. Nah, ini kalian tinggal ketik aja alamat email yang mau kalian tuju tuh. For example, di sini contohnya dia ngirim ke emailnya Anissa, anissa.email.com gitu ya. The second part is subject. Nah, ini tuh kayak judul atau inti dari email kalian, biar si penerima langsung tahu apa isi email yang dibahas gitu. Contohnya di sini ada request for permission to be absent. Jadi dia izin buat absen nih, kayaknya nggak masuk sekolah nih dia izin. Nah, the third part is greeting atau salam pembuka. Cara mulainya beda-beda ya. Kalau formal kita pakai di sini ada Dear Miss Sari gitu.
Terus kalau yang buat informal atau nyantai kan buat temen gitu kayak Hai Putri, Hai Budi, Mutia segala macam gitu. Nah ini bisa kita pakai buat informal gitu. Nah the fourth part is body. Nah ini tempat kalian buat numpahin semua maksud, numpahin. Maksudnya numpahin itu isi semua ya, isi semua pesan maksud yang ada pada subjek tadi, request permission tuh. Nah, terus yang terakhir ada closing alias salam penutup. Nah, di sini buat buat yang formal kita biasanya sincerely atau best regards atau yang terhormat kalau bahasa Indonesianya ya. Tapi kalau buat temen sih ya tinggal tulis aja si Yusun atau enggak pakai take care gitu biar makin akrab. Take care. Oke. Ingat ya ada five part. Ada 5 bagian. Pertama, to subject, greeting, body, sama closing. Can everyone remember that? Ingat, Pak, ada 5 Oke, bagian. Part 2, subject, greeting, body. great job. Tolong diingat ya nanti. Soalnya karena part ini tuh bakal penting nanti dalam penulisan Gmail ya. Bakal kepake banget. Jadi tolong diingat ini. Selanjutnya di slide ini ada example of simple email. Nah ini contoh ya. Contoh dari simple email. Ini kayak gini nih harusnya nih. Yang bagus dan tepat. Oke, now let's take a look for a real example. You can see an example of formal email. Di sini isinya formal email ya. Untuk penulisan formal email. Nah, mail ini ceritanya ditulis sama siswi yang namanya Anissa Rahma. Anissa Rahma bukan Anissa Putri, beda. Nah, dia mau minta izin, subjeknya di sini kita lihat, minta izin ke guru bahasa Inggrisnya ya, itu Miss Rani. Miss Sari, itu Miss Rani. Typo, maaf, Miss Sari. Karena nggak bisa ikut kelas. Oke, sekarang coba kita bedah bareng-bareng. Nah, di sini part pertama ada tuh ya, tadi ya, bagian pertama tuh. The email is sent Mr. Sari, misssari.school.id gitu. Nah, terus yang kedua, subjeknya ini dia request for permission. Subjeknya ditulis jelas banget ya, dia bikin permohonan buat izin gak masuk sekolah kayaknya. Nah, then greetings. Nah, greetingsnya Dear Miss Sari. Very polite dan formal ya. Karena kan ini emang email jenisnya formal, jadi harus seperti itu, harus polite. Terus, in the body part, Anissa writes, I'm writing to inform you that I will not be able to attend your English class on Monday, June the 10th, 2026. Because I have a doctor appointment. Nah, maksudnya dari isi body ini, si siapa namanya ini, Anissa ini dia mau menginfokan kalau misalnya dia nanti nggak bisa ikut kelas bahasa Inggris hari Senin. Karena ada janji mau ketemu sama dokter gitu. And then she says, oh, I hope you will give me permission to be absent that day. I will make sure to catch up on the material I missed. Dia jadi ngarep gitu ya, berharap bakal diizinin dan janji bakal ngejar materi yang ketinggalan. Nah, then she close with thank you for your understanding and then the closing Sensley Anissa Rahma. Nah, emailnya terlihat sangat rapi kan, terus sopan, jelas dan gak bertele-tele gitu, langsung aja. Terus lengkap juga. Nah, email yang kayak gini yang bakal kita pelajarin hari ini gitu. Jadi nangkep ya, contohnya kayak gini. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Up, ya, ini useful expression. Ini ungkapan berguna buat nanti kalian misalnya mau bikin email ya. On this slide, ya saya udah nyiapin lah beberapa ya. Terus nanti kalian bisa langsung copy paste aja lah kalau mau bikin email. Dari pertama greetings, you can use dear Miss atau Mister ya, tergantung ya. Mau ngasih email ke bapak-bapak apa ibu-ibu serah. Ini harus formal gitu. Terus ada hi di bagian greeting. Nah,
Ini buat informal ya. Kalau H itu dia karena kurang-kurang polet ya menurut saya. Bukan menurut saya, menurut materi ini tadi. Nah, terus eh for opening body on the paragraph, you can try I am writing to inform you that, atau artinya saya menulis email ini untuk memberitahu bahwa bla 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 bla. Nah, terus itu dah isi email yang kalian mau apa. Or kamu bisa juga I would like to ask for. Saya ingin meminta bla 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 bla. Terus for closing, you can say thank you for your understanding or I look forward to your reply gitu. Saya menantikan balasan Anda. Dan terakhir buat sign off, tinggal pakai sincerely atau best regards gitu. Buat email-email formal, itu kayak artinya tuh yang terhormat segala macam atau apa gitu. Itu menunjukkan bahwa email itu tuh isinya formal gitu. Resolve, please take a note of this expression. They will be very, very useful for you daily activity on Gmail. Oke, alright everyone, now it's your turn to practice. Tugasnya gampang ya. Coba kalian bikin email sederhana sesuai materi yang ada tadi ya, yang sudah dibahas. Buat izin, minta izin nggak masuk kelas. Apapun bentuk emailnya, maksudnya temanya bebas ya. Stepnya pertama, identify all the part kayak yang tadi. Itu subject, greeting, body, and closing. Yang 5 tadi ya. Terus step kedua, use the expression we just learned. Yang tadi tuh, ekspresinya tuh. Yang step ketiga, write at least 5 sentence in the body of paragraph. Step 4, check your spelling and grammar before finishing. Karena kita masih belajar, jadi nggak masalah ya. Spelling atau grammar kita berantakan nggak apa-apa. Karena kita belajar ya. Okay, you have about 2 to 5 minutes to write. You can type in the chat box in Zoom. Jadi saya bakal tunggu waktunya 2 sampai 5 menit buat kalian ngejawab ya. Nanti jawabannya bisa kalian tulis di chat Zoom. Terserah berapa orang. Satu juga nggak apa ya. Mewakili saja. Saya mau lihat apakah kalian udah ngerti dikit-dikit gitu materi yang tadi sudah kita bahas. Oke, saya tunggu selama 5 menit atau 2 menit ya. Oke, time's up. Waktunya habis ya. Coba dari kalian yang udah ngerjain, tolong disalin jawabannya ke chat Zoom ya. Saya mau lihat. Siapa ini? Putri Bintang Azahra 10 IPA 3. Oke. Di sini part 2-nya mrarsya.gmail.com ini buat saya ya, buat Arsya. Terus subjeknya, judulnya request for permission to be absent. Oke, ini juga dia izin buat absen. Terus greetingsnya dokter ya dear Miss Arsya, I can. Oke ini badinya bagus, ini benar. Terus closingnya juga sesuai yang tadi materi. Sign off-nya benar. 100 buat Putri Bintang, ini jawabannya sangat betul sekali. Oke, eh, gampang sebenarnya kan buat email kayak gini. Jadi nanti setelah pertemuan kita hari ini, pastiin ya kalian udah bisa bikin Gmail yang bagus kayak gini. Soalnya ini nanti bakal kepake di kerjaan sebenarnya email tuh fungsinya. Jadi ya nantilah itu pokoknya ada. Terus eh sebelum kita masuk ke slide selanjutnya, I will give you quiz for your understanding, just 3 question. Nanti saya kirim pertanyaannya lewat chat. Bebas siapapun boleh menjawabnya ya. 3 aja nggak apa-apa kok gampang. Saya kirim pertanyaannya. Nggak bisa ya. Saya kalau misalnya ini harus keluar dulu dari Zoom. Jadi langsung aja deh kita sekalian memorize ya. Mengingat-ingat. Nah ini dia. Eh, nah ini dia. Yang nomor 1, which part of an email contain the main message? Jawabannya adalah C, body gitu. That's why, where you write your main message. Ya.
Terus question number 2, which greeting is appropriate for formal email? Jawabannya B, Dear Miss Sari. Karena ini adalah email buat yang formal, yang tadi kan materinya adalah ini yang B ya. Jadi jawabannya B itu benar. Terus nomor 3, which closing is appropriate for a formal email? Jawabannya adalah D. Ya, nice. Mana ini? Nah, ini. Rangkuman ya. Alright, before we finish, let's do a quick summary of what we learned today. Yang pertama, an email is a digital message sent through the internet. Jadi email itu intinya versi apa namanya surat resmi ya, digital yang dikirim pakai internet. Sebenarnya banyak aplikasi atau software lainnya, bukan cuman email aja ya kayak WhatsApp, Instagram sama aplikasi lainnya. Cuman kalau email ini dia lebih khusus aja kesannya, lebih formal buat nanti di pekerjaan. Kayak kalian misalnya mau ngirim melamar pekerjaan itu biasanya pakainya email. Jadi emailnya penting, jangan dianggap remeh. Nah, terus yang kedua, email can be formal or informal depending on who you writing to. Jadi ya email bisa bisa aja ditulis formal dan juga informal, tinggal sesuaiin aja kalian mau kirim ke siapa gitu. Kalau ke temen ya pakai informal. Kalau ke guru atau ke urusan yang lebih khusus, kalian bisa pakai yang formal ya. Three, every email has 5 part. Tadi ya, partnya ada two, subject, greeting, body, and closing. Ini wajib bagian ini semua. Nanti kalian harus ingat-ingat pokoknya. For always use polite and clear language, especially in formal email. Selalu wajib pakai bahasa yang jelas dan sopan, apalagi kalau misalnya kalian kirim emailnya ke orang yang lebih tua atau urusan yang resmi gitu. Terakhir, always checking your spelling grammar before sending. Nah ini nanti kalau misalnya kalian urusannya udah bekerja, kalian misalnya kerjanya agensinya ada di luar negeri gitu yang pakai bahasa Inggris, jadi tolong dicek spellingnya dan grammarnya karena ini udah masuk ke ranah pekerjaan, jadi bukan lagi belajar, jadi harus dicek ya. Oke, that's it. That's all for today. Listen, you all done a wonderful job, guys. Remember, writing a good email is very important skill. Karena nggak cuma kepake di sekolah ya, tapi bakal berguna banget sampai kalian kerja nanti. Jadi sering-sering latihan, oke? Thank you so much for your attention and participation today. So, see you next time. Goodbye, everyone. Take care. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir.